Halo Moms and Dads, selamat datang kembali di channel Kids Coaching TV. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat relate bagi banyak orang tua dan pendidik, yaitu mengapa anak-anak dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD seringkali menolak untuk pergi ke sekolah. Kita semua tahu bahwa ini adalah masalah yang sering dihadapi oleh banyak keluarga dan pendidik yang merawat anak-anak dengan ASD. Beberapa kasus menggambarkan anak-anak ASD yang awalnya tampil baik di kelas 1 dan 2, namun ketika memasuki kelas 3, mereka mulai menunjukkan ketidakminatan dan lebih sering menolak bersekolah. Tapi, mengapa ya hal ini terjadi? Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Mang Haugen dan rekan-rekan pada tahun 2017, anak-anak ASD yang cenderung menolak untuk bersekolah memiliki beberapa karakteristik khusus yang perlu kita pahami. Salah satu karakteristik utama adalah motivasi sosial yang rendah. Ini berarti bahwa anak-anak ASD tersebut mungkin memiliki kesulitan dalam berinteraksi sosial dan merasa tidak nyaman di lingkungan sekolah yang penuh dengan interaksi sosial. Selain motivasi sosial yang rendah, anak-anak ASD yang menolak bersekolah juga sering mengalami defisit dalam memulai tugas atau aktivitas. Mereka mungkin kesulitan untuk memulai pekerjaan sekolah atau aktivitas lainnya yang dapat menyebabkan frustrasi dan ketidaknyamanan. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan dalam menghasilkan ide, tanggapan, atau strategi pemecahan masalah. Hal ini tentunya dapat membuat mereka cemas dan stres ketika dihadapkan pada tugas-tugas sekolah yang menuntut pemikiran kreatif dan strategi pemecahan masalah. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dan pendidik dalam menghadapi situasi ini? Pertama-tama, penting untuk memahami kondisi khusus anak dengan ASD. Ini berarti tidak memaksakan mereka untuk menguasai materi yang mungkin belum sesuai dengan tingkatan perkembangan kognitif mereka. Ingatlah bahwa setiap anak dengan ASD memiliki kebutuhan dan tingkat perkembangan yang berbeda. Selanjutnya, kita perlu mengevaluasi metode pengajaran yang digunakan. Mungkin metode pengajaran konvensional tidak efektif bagi anak-anak dengan ASD. Dalam hal ini, perlu adanya perlakuan khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini bisa berarti mengadopsi metode pengajaran yang lebih interaktif, visual, atau sesuai dengan preferensi belajar individu anak. Yang paling penting, kita harus memahami bahwa jika seorang anak dengan ASD tidak dapat belajar dengan cara tradisional, itu tidak berarti mereka tidak dapat belajar sama sekali. Sebaliknya, kita sebagai pendidik dan orang tua harus bersedia untuk mengajarkan mereka dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti yang dikatakan oleh Ivar Lovaas, jika anak tidak dapat belajar dengan cara kita, maka kita harus mengajarkan mereka dengan cara mereka belajar. Dalam menghadapi masalah anak ASD yang menolak bersekolah, penting untuk menggali serta memahami alasan di balik perilaku tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi sosial yang rendah dan kesulitan dalam memulai tugas atau aktivitas, kita dapat memberikan intervensi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan ASD. Ini tentunya akan membantu mereka merasa lebih nyaman di lingkungan sekolah dan memungkinkan mereka untuk meraih potensi mereka secara maksimal. Terima kasih telah menonton video ini Moms and Dads. Kami harap informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda dalam mendukung perkembangan anak-anak dengan ASD. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.